Oke, kali ini kita akan mulai untuk import eh, Windows 10 ke KNS3. Tapi kita tidak menggunakan appliance-nya, tapi kita hanya menggunakan virtual mesin. Pertama, VMware-nya kita buka, lalu sudah kita buka, lalu kita create new. Nah, ini seperti kita install Windows 10 ya, di PC kita cari ISO-nya. ISO-nya sudah saya download kemarin nih, lalu kita buka. Oke, lalu kita klik next. Ini lewatin saja ya, nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Yes. Untuk harddisk kita bikin 20 saja, karena kita nggak perlu banyak pakai ya. Kita cuma pakai buat browser sama VPN saja nanti di KNS3-nya. Oke, lalu kita klik next. Ini summary-nya. Windows 10 namanya, workstation, sistem operation system Windows 10, harddisk 20 GB, untuk RAM-nya 2 GB saja. Untuk setelahnya standar saja. Oke. Terus kita klik finish. Nah, dia sedang creating untuk disk-nya. Untuk install Windows 10 di VMware ini cukup lumayan lama ya, seperti install Windows di PC atau laptop seperti biasa. Kita tunggu saja prosesnya. Ini biar saja prosesnya, ini makan waktu cukup lama ya. Kita tunggu. Kecuali kalau kita punya PC yang resource-nya cukup mumpuni, ya core-nya ada 8, terus RAM-nya gede, itu bisa cepat itu. Sebenarnya ya bisa sih untuk di bawah itu speknya, tapi ya lama, harap sabar. Oke, prosesnya ini kayak install di PC atau laptop kita ya, seperti biasa ya. Kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nanti setelah selesai baru kita eh, import ke KNS3-nya. Nah, ini sudah selesai terinstall di virtual machine, muncul Windows 10-nya. Lalu setelah ini kita tutup saja nih apa namanya? Virtual mesinnya. Lalu kita lanjut di GNS3-nya untuk import appliance virtual mesinnya. Oke, lalu kita ke GNS3-nya. Setelah dibuka GNS3-nya, kita tunggu sampai beberapa saat sampai muncul di server summary-nya itu. Oke, masih connecting. Nah, ini sudah muncul ya. Kita cancel saja. Di server summary sudah muncul nih desktop sama GNS3 virtual machine starting. Lalu kita cancel aja nih bikin projectnya. Karena kita mau import appliance. Lalu kita klik di all devices. Klik new template ya sini. Lalu kita ke manually create a new template. Oke, klik next. Nah, ini kan sudah terbuka nih. Lalu kita menuju ke bagian VMware.
Sini ada VMware, ada VirtualBox. Yang terinstall ada VMware, maka saya pilih yang VMware. Lalu ke yang VMware VMS, klik New. Lalu pilih yang, oh ini nggak bisa dipilih ding, ini otomatis ya. Run this VMware VM on my local computer. Lalu kita klik Next. Nah, di sini ini muncul nih VM virtual machine listnya yang sudah kita install di virtual machine muncul di sini nih. Kita tinggal pilih aja. Tadi kita sudah install Windows 10, maka kita pilih yang Windows 10. Itu abaikan saja. Lalu kita klik Finish. Oke. Seperti biasa ya, kita akan merubah logo gambarnya supaya bisa lebih enak dilihat lah. Misalnya Windows, kita pakai gambar Windows lah. Lalu kita cari. Sebentar, ini masih nunggu. Oke, sudah selesai. Kita klik Microsoft. Make aja dulu coba. Kita di custom symbol ada Microsoft. Nah, kita pakai ini aja. Lalu kita klik OK. Jangan lupa di bagian network ya. Kita centang yang ini nih, ini penting nih. Allow GNS3 to override non-custom VMware adapter. Ini harus dicentang. Supaya apa? GNS3-nya override network adapter yang ada di VMware kita. Kita apply. Nah, nanti muncul ini di sebelah kiri. Oke. Windows 10 x64 yang sudah terinstall di VMware. Sekarang kita akan coba dengan create new project, kita bikin Untitled 4. Nah, kita import aja nih, digeser ke sini, ke project kita Windows 10. Statusnya masih belum start, kita klik start. Pada saat klik start, dia akan otomatis menjalankan virtual mesinnya, VMware-nya. Cannot connect the virtual device. Okay. Because no corresponding. Do you want to try to connect this virtual device every time? Oke, kita yes saja lah. Masih loading, kita tunggu sampai dia terbuka. Oke, sudah loading masuk ke dalam Windows. Kita tunggu saja. Tergantung kondisi PC masing-masing sih sebenarnya ini. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, oke. Ini kita sudah masuk ke Windows-nya di virtual machine. Windows 10 di sini nih. Dia tidak terhubung kemana-mana, tidak ke internet, tidak kemana-mana. Pokoknya dia standalone ya. Nah, kita lihat di virtual mesinnya juga. Ini dia standalone nih. No internet access. Tidak terhubung kemana-mana juga. Oke ya. Nah, tidak terkonek kemana-mana. Dia standalone juga. Misalnya dia mau connect ke internet, kita harus konekkan ke router sama ke NAT untuk mendapatkan IP address. Atau kita bisa setting manual IP address di virtual machine networknya di Windows 10-nya ini. Dengan tambahkan NAT ke situ, setting IP, maka bisa langsung connect internet. Oke ya. Kedepannya nanti kita akan coba untuk koneksikan ke internet dan setting untuk VPN-nya.